Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Nurse. Jadi di sini saya mau mengantarkan anak saya untuk mendaftar di konseling keperawatan. Baik, saya boleh minta kapabilitasnya terlebih dahulu, Bu? Oh ya, boleh, Nurse. Sebentar ya. Ini, Nurse. Terima kasih Ibu. Baik, ini terima kasih Ibu. Baik, tadi sudah saya masukkan. Dia dijadwalkan untuk sesi konseling bersama dengan Musyaharani di ruang konseling bulan. Sebelum masuk, ini apakah pertama kalinya dia melakukan konseling Ibu? Oh ya, kebetulan ini anak saya pertama kali melakukan konseling keperawatan, Nurse. Baik, jadi nanti ini akan melakukan sesi konseling ya. Nanti saya akan mengantarkan adik ke ruangan. Adik mau sendiri atau ditemani sama ibunya? Saya sendiri aja, Nurse. Baik, jadi nggak usah takut ya. Nanti kita bakalan ngobrol santai aja kok. Saya antarkan. Adik, ini akan dipanggil ke dalam. Karena misalnya saat ini masih ada pasien. Ibu bisa ikut saya sebentar? Oh ya, Nurse. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Ria dari tim konseling keperawatan. Apakah benar ini dengan Ibu Mirna? Iya, benar, Nurse. Baik, di sini saya dan Ibu akan berbincang-bincang mengenai kondisi Dek Nina gitu ya. Apakah dari Ibu memperbolehkan? Boleh, Nurse. Baik Ibu, kalau boleh tahu hubungan Ibu dengan Dek Nina itu seperti apa ya Bu ya? Apakah sangat dekat atau cukup dekat ya Bu ya? Sejujurnya dari saya sendiri itu kurang dekat ya, Nurse ya, dengan anak saya sendiri si Nina. Ya mungkin karena saya sendiri itu sibuk bekerja, jadi Nina itu cenderung lebih suka sendirian di kamar seperti itu. Jadi begitu ya Bu ya. Berarti dari komunikasi Ibu dengan Dek Nina ini sangat terbatas ya Bu ya. Lalu dari Ibu sendiri, alasan Ibu membawa Dek Nina ke sesi konseling itu apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Iya, Nurse, alasan saya sendiri juga membawa anak saya ke sini, si Nina itu karena informasi dari wali kelasnya yang menyampaikan bahwa Nina ini sendiri pada waktu di kelas itu sering takut dan sering malu seperti itu jika disuruh maju ke depan, Nurse. Dan juga akhir-akhir ini Nina sendiri itu agak kurusan karena mungkin kurang makan, Nurse, seperti itu. Jadi begitu ya Bu ya, berarti Dek Nina ini sering merasa takut ketika Dek Nina berbicara di depan kelas dan akhir-akhir ini nafsu makannya juga menurun ya Bu ya? Iya betul, Nurse. Mungkin dari Dek Nina ini merasa cemas dan mulai untuk menarik diri. Dari Ibu sendiri ketika di rumah, sikap dari Dek Nina itu seperti apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Mungkin dari pandangan saya sendiri ketika di rumah Nina ini sering menyendiri, orangnya tertutup dan juga pendiam, Nurse. Jadi begitu ya Bu ya. Kayak mungkin informasinya sudah cukup ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum ada, Nurse. Baik, mungkin untuk informasinya sangat membantu bagi kami tim konseling keperawatan. Nah, untuk hasil akhirnya nanti akan kami sampaikan setelah sesi konseling dengan Dek Nina berakhir ya Bu ya. Iya, Nurse. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Terima kasih juga, Nurse. Mari adik, saya antarkan ke ruang konseling. Permisi, Mas. Izin mengantarkan klien atas nama Dek Nina yang akan melakukan sesi konseling pada siang hari ini. Oke, silakan duduk. Ini nak. Sini boleh saya info dulu untuk data dari perumahan Mas. Memang sini untuk data dan juga hasil sesi konseling bersama Ibunya. Oke, baik. Datanya saya pulang ya, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin untuk permisi nggih, Mas Harani dan juga Dek Nina. Semoga sesi konselingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, Mas. Mari. Halo, selamat siang Dek Nina. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Syahrani dan siang ini akan menemani kamu untuk ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Nah sebelumnya, gimana nih kabarnya Dek Nina hari ini?
Oh, agak deg-degan gitu sih Mas. Oke, deg-degan itu hal yang wajar ya, Dek. Nah, untuk topik hari ini nanti kita ngobrolnya santai aja, nggak perlu merasa takut gitu. Dan Dek Dina bisa mulai untuk menceritakan hal yang paling sederhana yang menurut Dek Dina ini paling nyaman untuk diungkapkan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Gitu ya Mas. Oke, Mas. Oke, lalu untuk kontrak waktunya sekitar 30 menit. Apakah dari Dek Dina menyanggupi atau ingin menambah atau mengurangi waktunya, Dek? Iya, boleh Mas. Yang pertama, dari aku ingin tanya nih, akhir-akhir ini ada nggak sih hal yang membuat Dina ini merasa cemas seperti itu? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk mata pelajaran PPKN kali ini Ibu akan mengadakan kuis lisan ya. Kira-kira nanti siapa yang berani maju? Nina Bu, Nina. Ya Nina ya, nanti bisa maju. Untuk pertanyaannya yaitu jelaskan yang dimaksud dengan BPPKI dan juga tugas-tugasnya ya. Nina bisa maju ke depan, dipersilakan. Ini ya Nina mikrofonnya. Akan bicara. Jadi BPPKI itu Bu, untuk saya tidak apa-apa, jangan takut. Aku bisa ngeblend. Kalau di sekolah tuh sih Mas, kadang kalau dipanggil guru untuk jawab, saya tuh rasanya jantung langsung berdebar, terus kepala pusing, terus juga mual, pengen kabur aja dari suasananya. Pasti merasa nggak nyaman banget ya Dek Dina. Lalu kalau boleh tahu, ada nggak sih hal masa lalu yang membuat Dek Dina ini merasa cemas seperti sekarang ini? Benar, dulu pas di sekolah saya salah pakai baju, terus teman-teman pada ketawain saya. Terus pas saya coba jawab soal dari guru juga salah, teman-teman ketawain. Sejak saat itu saya jadi takut di depan. Oke. Nah, terus perasaan dari Dek Dina sendiri itu seperti apa sih waktu Dek Dina ini menyadari atau merasa kalau orang-orang di sekitar Dek Dina itu tidak mengerti tentang perasaan dari Dek Dina? Ini sedih banget Mas, aku pada cuma bengong aja. Teman-teman tuh pada ngomentarin aku terus, ketawain aku terus. Aku jadi makin takut kalau di depan kelas. Oke, nah misal nih Dek Dina sekarang punya teman gitu. Dari Dek Dina itu hal apa sih yang pertama kali atau hal apa sih yang Dek Dina itu paling excited untuk diceritakan ke teman-teman? Mungkin aku bakal bilang ke mereka kalau aku capek rasa takut terus. Aku juga pengen kayak teman-teman lain yang masih percaya diri bisa ngomong di depan kelas. Oke, nah sekarang Dek Dina coba bayangkan deh tentang masa depan, lalu apa sih yang Dek Dina ini harapkan terkait dengan diri sendiri? Aku pengen banget Mas bisa ngomong di depan kelas dengan percaya diri. Tapi tiap kali ngomong tuh badan saya kaku, jantung berdebar, terus kayak pengen kabur Mas rasanya. Nah, itu namanya serangan panik Dek Dina. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa kayak Dek Dina. Tapi kabar baiknya, serangan panik itu bisa kita kontrol pelan-pelan loh. Udah ini sih Mas, aku udah ngerasa bodoh banget. Ih, Dek Dina jangan berkata seperti itu. Dek Dina bisa di tahap seperti itu sudah hebat banget. Dek Dina sudah berani bercerita, mengeluarkan semuanya. Dan juga itu merupakan langkah yang besar loh. Makasih ya Mas. Oke, nah, selanjutnya kita akan cari solusi bersama-sama untuk mengatasi rasa cemas diri Dek Dina. Nah, sebelumnya ketika Dek Dina cemas, apa sih yang biasanya Dek Dina lakukan? Biasanya aku diam aja sih Mas, terus coba atur napas pelan-pelan. Oke. Nah, Dek Dina, tadi kan Dek Dina sudah cerita panjang ya. Nah, terus juga Dek Dina sempat membicarakan bahwasanya Dek Dina ini merasa lebih gampang cemas, terus juga jantung berdebar-debar dan merasa seperti deg-degan parah ketika disuruh maju di depan kelas seperti itu. Dan itu tandanya Dek Dina mengalami yang namanya gangguan kecemasan menyeluruh.
Kecemasan itu apa ya Mas? Nah, gangguan kecemasan menyembunyi itu seperti otak Denina ini memiliki alarm yang sangat sensitif seperti itu. Jadi alarmnya itu sering berbunyi walaupun bukan dalam keadaan bahaya seperti itu. Ya aku gak kenapa-napa kan Mas? Tidak apa-apa kok, itu cuma perihal tentang bagaimana cara tubuh dan juga pikiran Denina ini untuk menjadi lebih tenang saja seperti itu. Lega dulu Mas. Nah, Denina, sekarang kita akan membicarakan hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi rasa cemas Denina. Nah, mungkin kita bisa mulai dari yang Denina terlebih dahulu ya, terkait dengan kegiatan yang Denina bisa lakukan di minggu depan. Apakah Denina sudah ada rencana atau plan? Mungkin saya coba berpikir positif ya Mas, dan mungkin saya atur amarah saya. Wah, bagus banget Denina. Jadi Denina akan belajar untuk selalu berpikiran positif dan juga mengurangi rasa marah seperti itu ya. Nah, selain itu adakah hal lain yang ingin Denina lakukan? Mungkin saya bisa mencoba hadap depan cermin ya Mas, terus juga coba jawab pertanyaan guru walaupun cuma sekali. Wah, bagus banget Denina. Selain itu masih ada lagi nih? Mungkin atur nafas saya sih Mas. Oke, nafas itu bisa dilakukan dengan tarik nafas, sambil tahan, lalu keluarkan dengan perlahan. Tidak perlu sempurna, yang penting Denina sudah berani mencoba untuk ngomong di depan kelas seperti itu ya, Dek. Terus ini coba saya praktekkan ya. Nah, Denina tadi kan kita sudah bercerita sangat panjang ya. Sekarang gimana nih perasaan dari Denina sendiri? Aku merasa lebih tenang Mas, saya kayak ada nanti aku. Oke. Nah, setelah ini mungkin nanti saya akan menceritakan hal-hal ini kepada orang tua Denina, terutama ibu seperti itu ya. Tapi terkait dengan informasi pribadi atau yang sangat rahasia nanti akan tetap saya jaga kerahasiaannya. Seperti itu ya, Dek. Saya merasa lebih tenang dengannya. Baik, terima kasih Bu sudah menunggu. Nah, setelah saya ngobrol panjang dengan Denina, ini Denina ini terlihat mengalami gejala kecemasan berat seperti itu Ibu. Namun kecemasan ini masih bisa kita tangani dengan terapi dan juga dukungan keluarga. Oh, seperti itu ya Mas ya. Saya merasa bersalah Mas selama ini. Ternyata anak saya ini semua ada masalahnya sendiri seperti itu ya Mas ya. Ya, betul banget Ibu. Namun tidak apa-apa, kita masih memiliki waktu untuk mengobati Denina ini dengan melakukan terapi dan juga dukungan keluarga. Dan Denina perlukan untuk saat ini yaitu kehadiran Ibu secara penuh. Ketika Denina ini burn out atau lagi capek atau sedang ingin cerita, itu Ibu harus menghadirkan diri secara penuh dengan mendengarkan. Seperti itu ya Ibu. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih membersamai anak saya juga. Saya lebih terbuka terhadap anak sendiri seperti itu ya Mas ya. Nah, itu merupakan langkah yang sangat besar Ibu untuk mendukung kesembuhan dari diri kita sendiri. Nah, mungkin setelah itu kita bisa melakukan terapi seminggu sekali seperti itu ya Ibu. Nah, selain itu nanti kita bisa jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, harapannya nanti kondisi Denina ini membaik setiap minggunya seperti itu ya Ibu. Iya Mas. Baik, sebelum saya tutup, ada apa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak ada Mas. Kalau tidak ada, mungkin nanti akan saya jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya Ibu. Baik, nah, terima kasih banyak Mas. Terima kasih kembali Ibu dan Ibu Denina. Terima kasih.